Oh, teman saya ngebales. Temen kenapa? Hah? Temen kenapa? Ngebales saya. Saya bilang nanti pengen bikin video disutin sama dia. Saya lagi di rumah. Di Kayak rumah? mau action pakai landscape atraksi. Oke. Jadi sekarang ini siang jam 12:05 saya minta tolong ke Molim 3 sebelum dia makan untuk meng-shoot saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Sekarang kita lagi berada di perairan ini. Halo Pak Basri, selamat siang. Selamat siang. Not Pacific ini, coba lihat. Ini Kamchatka. Kita sedang ke sini. Kebetulan di daerah sini sekarang sedang ada low pressure. Low pressure itu merupakan cyclone system. Cyclone system, di mana tekanan udara di daerah sini itu rendah, sehingga karena tekanan udara di sini rendah, maka angin dari tekanan udara dari tekanan yang tinggi itu datang ke tempat ini, membuat sebuah pusaran berputar. Kita lihat barometer sekarang berapa, Ted? 999. 999. Iya, Ya. betul. Itu normalnya kalau barometer itu 1013. 1013 itu normalnya. Sekarang 999 berarti memang di sini sedang ada low pressure. Tapi sebelum menjelaskan tentang low pressure dan beberapa hal tentang cuaca buruk, saya ingin memberikan sesuatu yang setiap hari dilihat oleh pelaut, setiap hari dipegang oleh pelaut, tapi jarang sekali orang yang tahu namanya, dan jarang sekali orang yang, bukan jarang, barangkali ya, saya rasa banyak juga yang tahu. Fungsinya itu apa? Ini loh. Angin dari sana ya, oke. Di setiap kapal, di wing bridge, itu pasti ada barang itu loh. Nah, benda ini nih. Ya, barang ini. Nah, barang ini pasti ada. Ini ada yang barangkali ada yang belum tahu namanya. Dan ini bisa dilihat dari sini, Ted. Bentar. Nah, ini bentuknya dibuat seperti ini. Miring seperti ini. Lengkung. Dibuat melengkung. Barang ini namanya wind deflector. Nah, jadi di setiap kapal di wing bridge pasti ada itu. Wind deflector itu tujuannya adalah sebagai alat untuk membelokkan angin. Ketika kita berdiri di belakangnya, angin tidak akan mengenai kita. Angin akan datang dari depan, dia dibelokkan ke atas. Makanya namanya wind deflector. Jadi angin itu dibelokkan, dibengkokkan ke atas, melindungi officer supaya tidak terkena angin ketika berjaga di wing bridge atau ketika melakukan kegiatan di wing bridge dalam bernavigasi. Wind deflector, ingat ya, semoga bermanfaat. Oke, jadi inilah suasana low pressure di luar, angin lumayan kencang. Sekarang angin relatif 23, angin sejatinya berapa, Ted? Angin sejatinya mungkin 20 berapa ya? coba lihat sini. Oke. Ya, 30 knots. Ya, 30 knots. Sekarang angin itu dari belakang, dari starboard quarter ya. Starboard quarter. Kita lihat di sini. Ya. Posisi kapal sekarang ada di sini. Ya. Dan ini adalah low pressure yang ada di dekat kapal. Mengapa angin bisa datangnya dari arah belakang? Jadi low pressure itu kalau di belahan bumi utara seperti ini. Ini low pressure. Ini barograph. Apa? Isobar ya? Oh ya, isobar bukan barograph. Nah, angin itu berputar seperti ini. Ya, berputar, melingkar, dan kapal sekarang ada di daerah sini kira-kira. Sehingga angin itu sekarang dari belakang. Perputaran angin ini, angin berputar itu dikarenakan suatu gaya yang disebut dengan gaya Coriolis. Jadi gaya Coriolis membuat angin yang datang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain itu dibelokkan karena adanya perputaran bumi. Nah, dalam keadaan tropical storm, misalnya begini, biasanya tropical storm itu di belahan bumi utara, dia memiliki pergerakan seperti ini.
arahnya seperti ini. Oke. Nah, sistem tropikal atau sistem cyclone itu memiliki beberapa bagian. Ini yang disebut dengan low pressure eye atau bisa dikatakan mata tekanan rendah. Ini isobar. Isobar itu daerah-daerah yang memiliki tekanan udara yang sama. Ini sendiri adalah arah angin, dan ini kita disebut dengan path atau track dari low pressure atau tropical depression atau typhoon lah, tergantung skalanya. Jika skalanya sangat rendah itu bisa typhoon dan kecepatan anginnya sangat tinggi. Ini disebut path, dan ada bagian wilayah-wilayah yang di sebelah kanan dari path ini disebut dengan dangerous semicircle. Dangerous semicircle, sedangkan yang di sini itu disebut dengan navigable semicircle. Ini disebut dangerous semicircle karena memang daerah sini daerah berbahaya. Jika kapal ada di daerah sini, sangat besar kemungkinan terkena low pressure ini ataupun tropical depression. Sedangkan navigable semicircle, dia kapal relatif aman dan mudah untuk dihindari. Bagaimana cara mengetahui apakah kapal sedang berada di daerah dangerous semicircle atau berada di daerah navigable semicircle? Nah, kita bisa melihat angin. Kita bisa melihat arah angin, ya. Misalnya arah angin dari depan. Jika angin terus-menerus berubah ke kanan, itu istilahnya disebut dengan istilah veering. Nah, jika angin berubah terus ke kanan dan kita berada di bumi bagian utara dan kita mengetahui ada tropical storm atau typhoon, itu artinya kapal berada di dangerous semicircle. Nah, sedangkan jika kapal di belahan bumi utara kemudian anginnya itu backing, artinya backing itu arah angin berputar berlawanan arah jarum jam. Itu yang disebut dengan backing. Di belahan bumi utara, jika angin backing berarti kita berada di daerah navigable semicircle. Nah, apa tindakan kita ketika kapal berada di dangerous semicircle? Jika kapal berada di dangerous semicircle, untuk menghindari typhoon, kita harus membuat angin itu selalu berada sekitar 1 surat lah dari haluan kapal. Terus menjaga seperti itu, sehingga kapal akan terhindar dari mata tropical depression itu sampai clear. Jadi begitulah. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, Bang, pernah mengalami badai atau tidak? Saya berharap tidak mengalami badai. Jangan doakan saya mengalami badai. Anyway, seminggu lagi saya mau pulang. Semoga, ya ini persiapan konten-konten buat di rumah. Saya men-syuting beberapa hal. Barangkali buat bekal ada waktu di sana, saya akan edit. Terima kasih bagi ini Molim 3 saya yang telah membantu saya men-syuting. Dan itu Pak Basri. Oh, nah ini jadi Ebi, tugas Ebi di Anjungan itu selain memegang steering, dia juga melakukan pengamatan, memeriksa apakah di depan itu ada target atau tidak, misalnya ada jaring, ada kapal ikan, entah apa, dan melaporkan kepada officer. Nah, ini Pak Basri ini salah satu Ebi terbaik di kapal ini, menjadi teladan. Semoga terus bekerja dengan baik. Amin. Oke. See you next time. Saya akan membuat non-report lagi. And ciao. Ikuti Algoris di channel YouTube ya. Mengajak Anda untuk beli makanan menggunakan sepatu roda. Bagaimana aksinya? Ayo ikuti keluar ya.